Ada orang yang berharap mujizat Tuhan terjadi dalam pekerjaannya, tapi pekerjaannya tipu sana tipu sini. Saya mau bilang saudara, mujizat apa yang kita harapkan terjadi dalam pekerjaan yang tugasnya, kebiasaannya, kerjaannya tipu sana tipu sini, supaya tipuannya nggak ketahuan orang. Hello, malaikat datang, kau sehat kah? Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Tak pernah meninggalkan setiap kami, selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya dalam setiap langkah hidup kami, sampai masa tua kami, sampai akhir hidup kami, Tuhan ada di sana. Dan kalau ada Tuhan di sana, sepanjang hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan yang jamah, arahkan kami, ubahkan hati kami Tuhan, bentuk setiap kami Tuhan, didik kami Tuhan, sehingga benar-benar benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang percaya untuk menyampaikan firman, kami bersatu hati berdoa, urapan-Mu mengalir, sucikan layakkan tubuhku si balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak layak tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, lemah tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa, yang luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati sempurna. Berbicaralah, segala yang disampaikan isi hati Tuhan, segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kirimu, depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang, kiri kananmu, depan belakangmu, dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Dan dari mimbar ini saya mau bilang saudara, melihat kepadatan kepenuhan seperti ini, saya mau bilang saudara, orang-orang yang luar biasa, katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat saudara yang luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena di saat orang lain lebih memilih untuk jalan-jalan, healing-healing, liburan, saudara datang cari Tuhan. Artinya apa? Saudara orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, yang setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Pak Pendeta, saya nggak liburan bukan karena cinta Tuhan, belum ada keuangan. Udah arah Yesus. Kemarin gara-gara pay letter, tolak dalam nama Yesus. Saya mau bilang sekali lagi saudara, saya percaya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Haleluya, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kita buka Yohanes pasal yang kedua ayat 8 sampai 11 jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Yuk, Yohanes pasalnya yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-11 yang sudah di sana. Ayat 8 sampai 11 boleh bilang aku diberkati. Saya 8, saudara 9, kita gantian 11. Kita baca sama-sama, demikian firman Tuhan ayatnya yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9 silakan. Ayat yang ke-10 dikatakan apa? Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik
akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11 sama-sama kita baca. 3, ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan apa? Kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Minggu lalu saudara di opening saya sudah sempat membahas bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Sama-sama bilang sama saya, terbatas. Amin. Nah, karena kita terbatas, saya mau bilang saudara, makanya dalam kehidupan setiap kita sangat mungkin bahkan sering kita diperhadapkan pada yang namanya kemustahilan. Sama-sama bilang sama saya, kemustahilan. Amin. Nah, kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita sadar betul bahwa kita butuh yang namanya mujizat. Sama-sama bilang sama saya, mujizat. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya Tuhan mau saudara dan saya terima mujizat. Katakan amin. Apalagi gereja ini gereja mujizat. Saya mau bilang saudara, Tuhan menyediakan mujizat buat saudara dan saya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, tapi mungkin saudara ada di antara saudara yang menatap dan berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan mau saya terima mujizat, kenapa saya belum lihat mujizat? Kalau Tuhan mau saya terima mujizat, kenapa saya belum lihat mujizat atas pekerjaan saya? Kenapa saya belum lihat mujizat atas bisnis saya? Kenapa saya belum lihat mujizat atas persoalan saya, atas karir saya, atas kesehatan saya dan lain sebagainya? Saya mau bilang saudara, mujizat bukan hanya disediakan, tapi saya mau bilang saudara, untuk sampai pada hal yang Tuhan sediakan yaitu mujizat, sama seperti berkat, sama seperti pemulihan, sama seperti yang terbaik yang Tuhan sediakan, ada bagian kita. Sama-sama bilang sama saya, ada bagian saya. Bilang kanan kiri, ada bagian kita. Amin. Nah, itulah yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara, dalam judul khotbah yaitu kunci melihat mujizat. Sama-sama bilang sama saya, kunci melihat mujizat. Kita akan belajar dari kisah mujizat pertama Tuhan Yesus di Kana saudara. Artinya begini saudara, kalau kita benar-benar memahami firman Tuhan hari ini saudara, kita melakukan bagian kita, maka mujizat yang sudah Tuhan sediakan akan jadi bagian kita. Katakan amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara yang rindu terima mujizat, saudara pulang bawa mujizat dari surga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci melihat mujizat? Yang pertama saya mencatat di sini saudara adalah dengan menghadirkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dengan menghadirkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menghadirkan Tuhan. Yuk sama-sama kita baca Yohanes 2 ayat 2. Yohanes pasal yang kedua, kita akan baca ayatnya yang kedua. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3, ya. Yesus diundang. Sekali lagi 3, ya. Yesus dan diundang juga ke. Saya percaya semua kita sepakat bahwa kenapa di perkawinan itu ada mujizat, karena ada Yesus di sana, betul? Saya mau bilang saudara, kenapa di situ ada mujizat? Karena Yesus ada di sana dan Yesus adalah sumber mujizat yang sejati. Katakan amin. Jadi saya mau bilang saudara, kita bisa belajar bahwa begini saudara, dalam kehidupan setiap kita, kalau kita mau lihat mujizat, kita harus hadirkan sang pemberi mujizat, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Katakan amin. Jadi saya mau bilang saudara, kalau kita mau lihat mujizat dalam pekerjaan kita, dalam bisnis, dalam karir, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam apapun itu, sama-sama bilang sama saya, hadirkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, undang Tuhan. Makanya ada satu statement, satu quotes yang dijadikan sebuah judul buku dari seseorang yang sangat memberkati saya saudara. Namanya adalah, boleh munculkan di layar, namanya adalah Neil Donald Walsch. Ya, agak susah namanya. Neil Donald Walsch. Haleluya. Kita kesampingkan marganya, nggak apa-apa saudara. Saya mau ajak saudara untuk melihat satu quote dari Neil Donald Walsch. Untuk apa? Untuk sama-sama kita akan lihat saudara tentang mujizat dan juga bicara tentang kehadiran Tuhan. Dikatakan begini saudara, when God steps in, miracle happen. Jadi ketika Tuhan melangkah ke dalam, ketika Tuhan hadir, mujizat Tuhan terjadi. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan.
Haleluya. Jadi saya mau bilang saudara, kalau kita mau lihat mujizat, sama-sama bilang sama saya, hadirkan Tuhan. Saya mau bilang saudara, gereja ini kenapa menjadi gereja yang banyak mujizat? Karena Tuhan hadir di sini, katakan amin. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, ini kunci untuk bisa melihat mujizat terjalan di depan setiap kita. Karena ada banyak orang mau mujizatnya, tapi nggak mau menghadirkan Tuhan, saudara. Ada banyak orang mau mujizat Tuhan terjadi dalam bisnisnya, tapi mau bikin ibadah di bisnisnya nggak pernah, saudara. Cuma Natal dan Paskah. Iya, jadi pohon Natal keluar, dia keluar juga. Pohon Natal masuk kardus, dia masuk kardus juga, saudara. Hello, ya Pak Pendeta, kan kita kan Pak Pendeta lihat kita istirahat cuma 1 jam aja Pak Pendeta, kita mau makan Pak Pendeta, kita mau ngobrol Pak Pendeta, mau ngopi-ngopi Pak Pendeta, nggak cukup buat ibadah. Hello, manusia hidup bukan dari roti saja, amin, tapi juga nasi goreng, saksang, BPK dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang iya kan, ada banyak orang mau mujizat terjadi di bisnisnya, tapi nggak mau hadirkan Tuhan di sana. Ada banyak orang mau hadirkan mujizat dalam pekerjaannya, tapi doain kantornya, urapin bisnisnya, pekerjaannya nggak pernah, saudara. Saya mau bilang saudara, bocengli bos, horas. Ada banyak orang mau mujizat ada dalam rumah tangganya, tapi adain ibadah keluarga, bangun mesbah rumah tangga nggak pernah. Ya Pak Pendeta ngantuk, Pak Pendeta soalnya tapi saya kerja dari pagi, Pak Pendeta soalnya ngantuk banget Pak Pendeta, jadi kalau itu nggak ada waktu Pak Pendeta. Tapi sorry, bersemangat, kopinya mantap dari Simalungun. Saya mau bilang ya, dia bilang dia capek nggak ada waktu, tapi ketika di tempat tidur main HP sampai pagi, TikTok, Instagram, kirimin video lucu, padahal orang yang terima videonya udah tersinggung, nggak lucu sama sekali, udah emosi, kirim terus, dan cuma ketawa ya, bertobat. Saya mau bilang saudara, bagaimana kita bisa lihat mujizat kalau si sumber mujizat nggak ada di sana, saudara? Sama-sama bilang sama saya kalau mau lihat mujizat. Sama-sama bilang sama saya, hadirkan Tuhan. Tapi tadi pagi ketika saya coba renungkan ini, saudara, Tuhan taruh di hati saya begini, saudara. Kata diundang di dalam bahasa aslinya, boleh munculkan di layar, itu kaleo, bukan bebek kaleo, itu nama restoran, saudara. Iya. Itu restoran yang sambalnya pedas banget, udah kayak omongan tetangga, saudara. Ini saya mau ajak saudara untuk melihat kata diundang dalam bahasa aslinya itu kaleo, artinya meminta Tuhan masuk. Sama-sama bilang sama saya, meminta Tuhan masuk. Jadi meminta Tuhan untuk masuk. Tetapi Tuhan kasih hikmat saya begini, saudara. Tuhan, 2 minggu lalu sempat kita bahas, Tuhan adalah sifatnya kudus. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu kudus. Dosa itu najis. Jadi kalau kita mau undang Tuhan, mau minta Tuhan untuk masuk dalam bisnis kita, pastikan kita bereskan dulu bisnis kita. Jangan ada dosa di dalamnya. Mohon maaf agak keras hari ini, saudara. Tapi saya mau bilang saudara, karena ada banyak orang mau undang Tuhan masuk dalam bisnisnya supaya mujizat Tuhan terjadi, tapi bisnisnya penuh dengan dosa, saudara. Mohon maaf ya, mujizat apa yang kita harapkan ketika bisnis kita penuh dengan kekotoran, saudara? Bagaimana Tuhan mau hadir di sana? Tuhan, mujizatmu terjadilah di bisnisku, hadirlah di bisnisku, mujizatmu nyatakanlah. Tapi bisnisnya judol. Dari ketawa-ketawanya kok saya curiga ya. Tahu apa tuh judol? Nah, mujizat apa yang diharapkan dari bisnis judol itu? Apa yang diharapkan mujizat Tuhan terjadi dalam bisnis judol? Biar yang main gak gacor-gacor.
Ini kayaknya tahu nih. Pak Pendeta apa tahu? Dari nonton dari TikTok, saudara. Saya mau bilang, saudara, ada orang yang berharap mujizat Tuhan terjadi dalam pekerjaannya, tapi pekerjaannya tipu sana tipu sini. Saya mau bilang, saudara, mujizat apa yang kita harapkan terjadi dalam pekerjaan yang tugasnya, kebiasaannya, kerjaannya tipu sana tipu sini, supaya tipuannya nggak ketahuan orang. Hello, malaikat datang, kok sehat kah? Sorry-nya ndak mampan. Saya mau bilang, saudara, Tuhan akan hadir di tempat yang bersih, katakan amin. Jadi pastikan bereskan dosanya, undang Tuhan hadir, di situ akan ada mujizat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, undang Tuhan hadir, di situ ada mujizat. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa kunci melihat mujizat? Saudara belajar dari kisah mujizat yang pertama. Yang kedua adalah taat akan perintah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, taat akan perintah Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-5. Sama-sama kita buka Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-5. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Tetapi apa yang dikatakan kepadamu buatlah. Sekali lagi 3, ya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada, apa yang dikatakan kepadamu buatlah. Sama-sama bilang sama saya, taat. Saya mau bilang, saudara, sama seperti berkat, sama seperti pemulihan, sama seperti pertolongan, mujizat juga sudah Tuhan sediakan, katakan amin. Tapi nggak ada jalan lain untuk sampai pada mujizat yang Tuhan sediakan selain daripada Saudara bisa cek tokoh-tokoh dalam Alkitab yang lihat mujizat, semuanya hidup dalam Siapa? Panglima besar, Naaman. Sakit apa dia? Woi, ini ribuan orang ini Kristen atau bukan? Kristen, tolong cek KTP. Enggak lah. Saudara mau Kristen mau bukan, rumah Tuhan, rumah kita semua. Haleluya. Jawab. Apa penyakitnya? Apa? Terus melalui Nabi Elisa Tuhan suruh ngapain? Di sini kalian jawabin. Tuhan suruh ngapain? Mandi. Di mana? Kali Ciliwung. Yes, Sungai Yordan. Berapa kali? Juga memang. Sebelah sini kalau cerdas sebenarnya Alkitab menang sebelah sini. Kenapa 7 kali? Tadi 7 kali. Ditanya kenapa? Kenapa 7 kali? Perintahnya begitu. Iya. Oke, perintahnya begitu. Kenapa diperintahkan begitu? Bisa nggak 1 kali saja sudah sembuh? Ayo dong. Pengetahuan agama udah payah, iman jangan payah. Ayo. Kok bisa nggak ya? Bisa nggak? Bisa nggak 1 kali saja Tuhan suruh langsung sembuh? Sangat bisa. Terus kenapa Tuhan perintahkan 7 kali? Untuk apa tujuannya? Yes, ketaatan. Saudara ingat mujizat ketika tembok Yeriko roboh? Tuhan suruh ngapain? Keliling. Berapa kali? 10. Siapa guru sekolah minggu kau? 10. 1 hari. Lama-lama emosi saya ini, emosi ya. Tahu begini saya liburan hari ini. Berapa kali? 1 hari berapa kali? Darah Yesus udah kasih contohkan. 1. 1 hari
1 kali. Selama berapa hari dulu? Kali. Selama 6 hari. Hari ke-7 baru. Tolong kalau ngomong tuh jangan pakai bahasa roh. Berapa kali? Tuhan, berikan aku kekuatan Tuhan. Oi, berapa kali? Hari ke-7 berapa kali? 7, betul. Terus Tuhan perintah juga jangan ngapain? Alkitab makanya dibaca, di rumah tuh dibaca. Jangan sarangi, jangan sarangio. Jangan ngomong. Saya mau bilang saudara, kalau kita lagi jalan bareng teman-teman kita paling enak ngapain sih? Ngobrol. Apalagi para wanita-wanita paling enak gibah apapun itu. Iya, paling enak kalau jalan itu, apalagi kalau yang di sini. Lagi jalan, coba lu lihat, lagi keliling, coba lu lihat tuh dia lagi keliling tembok Yeriko pakai high heels, ya Tuhan Yesus. Ya ampun, dia pikir lagi fashion show kali. Memang kalau wanita punya karunia memang kata-kata luar biasa saudara. Saya pelayanan bareng pendeta Risto, bawa jemaat ke Israel saudara. Darah Yesus, banyak ibu-ibu Indonesia yang ikut bersama kita. Setiap tempat di mana kami kunjungi, semua rabi, security, karena semua diomongin lagi jangan dibanggakan itu, jangan dibanggakan. Paling enak ngobrol. Tapi kalau saudara perhatikan, Tuhan bilang apa? No, diam. Ini melatih apa? Ketaatan. Karena ketaatan akan membawa pada mujizat, katakan amin. Saudara bisa cek tokoh-tokoh dalam Alkitab, kisah-kisah mujizatnya semuanya berkaitan dengan ketaatan. Petrus, mujizat dapat banyak ikan, berkat yang luar biasa. Tuhan suruh ngapain? Setelah sepanjang malam dia mencari ikan, nggak dapat ikan. Tuhan suruh ngapain? Tebarkan jala ke. Saya mau bilang saudara, ini membutuhkan ketaatan yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan, Petrus sepanjang malam mencari ikan. Petrus dari kecil udah nelayan, orang tuanya nelayan. Petrus dari kecil tinggal di daerah itu. Ikan-ikan di situ, lihat Petrus, bos. Iya kan? Ikan-ikan di situ bilang, Petrus tuh, skuy-kuy. Kakak pertama makan aku. Oh Tuhan Yesus, bayangin saudara. Tapi sepanjang malam Petrus yang sangat paham soal dunia perikanan, gak dapat sama sekali ikan satupun. Tiba-tiba ada tukang kayu yang datang dan berkata, Petrus, tebar jalamu di sebelah kanan. Pertanyaan saya, emang sebelumnya sepanjang malam Petrus nggak lempar sebelah kanan? Gimana menurut saudara? Emang menurut saudara, menurut kita ya, logikanya, Petrus sepanjang malam ada lempar sebelah kanan nggak? Saya percaya jangan kanan, kiri, atas, depan, belakang, salto dia. Semua ada dia lempar itu saudara. Tapi nggak dapat apa-apa. Tapi hebatnya, karena Petrus taat, mujizat berkat besar terjadi dalam kehidupannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, kunci mujizat adalah ketaatan, katakan amin. Gembala sidang kita, Bapak Ibu Gembala, kenapa mereka akhirnya melihat banyak mujizat? Karena mereka adalah pribadi yang taat. Jadi saya mau bilang saudara, kalau kita mau lihat mujizat, sama-sama bilang sama saya, taat. Bilang sama kanan kirimu, taat. Bilang sama yang ngomong, di situ ada mujizat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sekali lagi sama kanan kirimu, taat. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap, boleh maju ke depan saudara.
Tapi sebelum kita pindah poin yang terakhir, ada satu quotes yang cukup memberkati saya, saudara. Bilang begini, saudara, obey God and catch your miracle. Jadi bicara tentang taatlah kepada Tuhan dan tangkaplah mujizatmu. Sama-sama bilang sama saya, taat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tangkap mujizatmu. Mana gambarnya? Sudah tenggelam, saudara. Haleluya, haleluya. Nanti saudara cari di Google aja. Nggak usah. Yang terakhir, apa kunci melihat mujizat? Yang ketiga, saya mencatat adalah bicara tentang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, percaya sepenuhnya. Sama-sama bilang sama saya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat 8 sampai 9, saudara, sama-sama kita baca. Ayat 8 sampai 39 dikatakan apa di sana? 3, ya. Lalu sekarang pemimpin pesta, lalu mereka pun, ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui ia. Menurut saudara, pemimpin pesta, pengantin, tahu nggak jumlah dari anggur yang mereka miliki? Yang bilang tahu boleh angkat tangan. Seperti biasa suaranya banyak, tangannya nggak ada. Sekali lagi, yang jawab tahu boleh angkat tangan. Yang jawab tidak tahu boleh angkat tangan. Yang memang udah kurang gizi gak bisa angkat tangan boleh angkat tangan. Selalu ada oknum-oknum yang setiap pendeta tanya, kalau kita mau pakai logika kita ya, apakah mereka tahu? Tahu lah. Saudara yang udah nikah kan, kita pas ngurus acara kan kita tahu kan, iya kan? Kita pas ngurus acara kan kita tahu, kita WO tahu berapa jumlah undangan, berapa jumlah catering yang disediakan, kita kan tahu kan? Kita yang punya acara. Saya aja waktu acara, saudara, saya tahu betul. Karena saya juga ikut di dalamnya. Apalagi waktu itu saudara benar-benar keadaannya tuh benar-benar di luar nurul, saudara. Iya, soalnya kan pemerintah bilang awalnya lagi pandemi 2021 tidak bisa acara, maksimal 50 orang. 1 bulan sebelum pemerintah bilang boleh rame-rame, darah Yesus. Buat pendeta yang banyak kenal orang kan mau nggak mau kita harus bikin gede akhirnya, saudara. Tapi kelabakan, sampai akhirnya banyak yang nggak keundang. Karena saya minta tolong tim saya, tolong kalian hubungi siapa saja, hadirkan mereka. Jadi kalau saudara ada jemaat yang nggak keundang, jangan marah sama saya, sama mereka. Akhirnya saya bikin acara jadi 2, satu di Gading Nias, dipercayakan Bapak Ibu Gembala untuk boleh pakai gedung Nias, saudara, dan satunya di Karawang, saudara. Mau bikin di Tambun sulit jadi. Jadi akhirnya singkat cerita, saudara, saya bikin di Nias lebih banyak, sebenarnya banyak yang saya bikin di sana untuk tamu undangan yang hadir. Tapi ternyata nggak semua hadir di sana. Jadi sisa makanan itu banyak, saudara. Malah lebih banyak hadir yang di Karawang. Nah, yang di Karawang kan kita udah set kan jumlah cateringnya berapa. Tiba-tiba saya lihat di depan saya ada lautan manusia. Kita di panggung memang senyum. Tapi dalam hati menangis. Tuhan Yesus, ini banyak banget Tuhan. Jangan sampai kurang makanan Tuhan. Karena
kalau sampai kurang makanan, jemaat Tiberias kan kalau ngomongin pendeta sadis-sadis, saudara. Nah, kan dari ketawanya kayaknya pelaku nih. Kalau ngomongin pendeta, oh Tuhan, nggak pakai perasaan. Apalagi kalau misalnya sampai acaranya kurang makanan, katanya pendeta diberkati, katanya pendeta diberkati. Apaan? Apaan diberkati? Orang itu rendangnya lengkuas semua. Mengerikan. Jadi kita di pelaminan kita doa terus, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, biar kiranya terjadi mujizat pelipat gandaan di tempat ini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biar kiranya terjadi mujizat 5 roti 2 ikan dalam nama Tuhan Yesus. Oh, segala niat-niat jahat yang gak makan di rumah biar makan di pesta, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kan ada kan gitu orang-orang niat jahat ya, anaknya mau makan, jangan, nanti makan di pesta, jangan. Oh Tuhan, saya doa Tuhan, roh-roh belalang pelahap dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, apalagi itu Tuhan, roh-roh babungkus dalam nama Yesus. Ya mohon maaf ya, mungkin setiap daerah, apalagi kita yang Ambon, Batak, Papua, Manado, ada budaya babungkus. Tapi kalau soal babungkus, Manado itu is the best. Kami levelnya di atas rata-rata, saudara. Jadi dari pelaminan saya sudah bisa melihat mana nih ada teknik-teknik babungkus ini kelihatan. Teknik tinggi itu babungkus tuh gak kelihatan, piring pegang biasa. Tapi biasanya pakai jas, Mission Impossible. Terus mulai pantau. Kijang satu. Titik koordinat renang di titik koordinat nomor 2 derajat 3. Oh, BPK sebelah tante-tante baju merah jangan sampai lolos itu. Perhatikan, jangan lupa. Pakai jas biasanya, dan jasnya biasa kelihatannya dari luar, tapi di dalamnya ada kantong Doraemon yang lebih besar sampai bawah. Kalau yang udah lebih pro, itu kantongnya lebarnya sampai ke belakang sini, saudara. Oh Tuhan, kalau ngambil ya, pakai pola 1-2-1-7. Satu ke piring dulu biar nggak ada yang curiga. 1 ke piring, 2 ke kantong, 1 ke depan lagi, 7. Iya. Iya. Kelihatannya pada saat mau salaman pas ke atas itu salaman, nah, jasnya udah begini miring begitu. Kembalikan rendang saya. Aduh. Iya, pengalaman. Menurut saudara, tahu nggak? Tahu lah. Juru pemimpin acara sangat tahu jumlah anggur yang ada. Tapi saya mau bilang saudara, awalnya mungkin mereka khawatir, tapi habis itu mereka tenang. Kenapa mereka tenang? Karena mereka sudah tahu ada Yesus di sana, saudara. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang, mereka sudah berdoa hadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka, tapi pada akhirnya mereka nggak lihat mujizat terjadi karena mereka belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara mungkin bilang sama saya, Pak Pendeta,
saya sudah percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kalau kau percaya sepenuhnya sama Tuhan, ketika kau sudah berdoa, hadirkan Tuhan dalam apapun yang sementara kau harapkan. Nggak ada lagi kekhawatiran, nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi kecemasan, karena imanmu percaya penuh sama Tuhan. Ada banyak orang, dia bilang dihadirkan Tuhan, tapi masih cemas, masih takut, masih khawatir. Saya mau bilang saudara, artinya kau masih meragukan kuasa Tuhanmu yang luar biasa, saudara. Dan kabar buruknya, itu bisa menghalangi mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup. Petrus ketika imannya goyah, kepercayaannya goyah, mujizatnya menjadi hilang, dia tenggelam. Saya mau bilang saudara, yuk. Seringkali kita tuh kenapa akhirnya iman kita goyah? Karena kita berusaha untuk memikirkan caranya. Jadi ketika kita berusaha untuk memikirkan caranya dan kita bertemu dengan kemustahilan, saat itulah iman kita mulai goyah. Makanya saya mau bilang saudara, seringkali dalam konteks mujizat kita nggak perlu tahu bagaimana caranya. Tugas kita percaya Tuhan sanggup, katakan amin. Karena Tuhan bisa pakai segala macam cara yang ajaib. Kalau saudara perhatikan, mereka nggak tahu dari mana itu anggur ada terus, tapi mereka tahu itu dari Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, udah belajar untuk percaya sepenuhnya sama Tuhan. Saya nggak tahu mujizat apa yang sementara saudara nantikan dalam hidupmu, tapi saya mau bilang saudara, Dia sanggup. Dan kalau Tuhan sudah ada di sana, Dia sanggup menyatakan mujizatnya yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Dia sanggup. Di situ ada mujizat yang Dia kerjakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa Tuhan rindu setiap kita untuk menerima mujizat. Tapi untuk menerima mujizat, hadirkan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber mujizat yang sejati. Yang kedua, pastikan hidup dalam ketaatan. Karena ketaatan jalan satu-satunya untuk sampai pada mujizat Tuhan. Dan yang terakhir, jangan ada keraguan, tapi percayalah sepenuhnya sama Tuhan. Karena Dia sanggup lakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan setiap kita. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, pandang wajah Tuhan, imani sungguh Yesus sanggup lakukan perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan sanggup dinyatakannya.